Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga memeras rekannya, seorang pejabat ASN di Mataram diringkus polisi dalam sebuah operasi tangkap tangan. Gelapkan motor kekasihnya untuk berjudi online, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Harga pangan mahal, warga di Mataram menyerbu operasi pasar murah. Seorang pemuda bernama Azobil Irfan, 19 tahun, diringkus tim Satuan Reserse Kriminal Polsek Mataram karena diduga menggelapkan motor rekan wanitanya. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Karangpule atas laporan korban yang khawatir kehilangan sepeda motornya. Selain membekuk pelaku, polisi juga menyita satu sepeda motor milik korban sebagai barang bukti kejahatan. Untuk memuluskan aksinya, tersangka meminjam motor korban dengan alasan untuk mengambil ponsel yang tertinggal di rumahnya. Berdua keluar bersama pacarnya untuk diantarkan ke ATM mengambil uang. Sampai di lokasi dari Banyumulek menuju Jalan Sriwijaya di sebelah apotek Catur Warga di depan Alfamart. Namun sampai di lokasi korban diturunkan dengan alasan mau ambil HP yang ketinggalan. Setelah diturunkan korban di depan Alfamart, pelaku kabur dengan membawa satu unit sepeda motor Scoopy milik korban. Tersangka mengaku menggadaikan sepeda motor tersebut 3 juta rupiah untuk bermain judi slot. Oh, minjem alasannya kemana? Mau nyari teman mengambil HP. Mengambil teman, ambil HP. Nah, pada saat kamu nyari teman ngambil HP itu, benar kamu nyari HP? Enggak, langsung ke Gade. Langsung ke tempat Gade? Terus si pacarmu kamu tinggalin di Alfamart? Iya, dikasih tahu sama temennya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 372 Undang-Undang KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman pidana minimal 4 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang pria berinisial IGA berusia 40 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika. Tersangka ditangkap di Jalan Gang Lingkungan Karangbagu, Kelurahan Cakranegara saat mengantarkan narkotika ke konsumen. Dari tangannya, polisi menyita 0,32 gram sabu-sabu, ponsel, dan alat isap sebagai barang bukti kejahatan. Penangkapan tersangka atas keterangan rekannya yang telah ditangkap sebelumnya. Tersangka juga merupakan pengguna narkotika yang dibuktikan dengan hasil tes urin positif. Dan pada saat keluar dari rumah terduga yang di Karangbagu, kami menjumpai seseorang yang gelagatnya mencurigakan dan melempar satu bungkus rokok yang kami curigai ada barang berbahaya. Kemudian benar saja ketika kami dekati, yang bersangkutan langsung kencing di tempat karena ketakutan, dan setelah kami amankan bungkus rokok tersebut, di dalamnya terdapat satu poket sabu-sabu. Tersangka mengaku hanya bertugas mengantarkan narkoba. Udah mau balik. Enggak, sekali itu ada uang. Bagaimana Pak Adanya tahu kalau di sana? Iya, mudah-mudahan.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Polda Nusa Tenggara Barat untuk memantau penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan seorang disabilitas bernama IWAS. Anggota Kompolnas langsung menemui di Reskrimum dan jajarannya. Berikut penyidik dari Satuan Perlindungan Perempuan dan Anak Polda NTB untuk meminta informasi tentang kasus IWAS. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan penanganan kasus IWAS dilakukan sesuai aturan karena melibatkan 2 kelompok rentan, yakni wanita dan warga disabilitas. Kompolnas juga datang ke Polda untuk melaksanakan fungsi pengawasan sesuai aturan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Kehadiran saya bersama tim dari Kompolnas adalah memastikan bahwa apa yang dilakukan penyidik ini dalam menangani perkara tadi sudah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan di dalam KUHP maupun Undang-Undang TPKS. Mungkin itu. Mungkin ada catatan, Bu, soal penanganan ini dari sisi Kompolnas. Ya, kalau catatan, kalau sudah mulai masuk perkara, saya tidak mau bicara di dalamnya. Tapi yang jelas tugas kami memastikan kalau ada yang kurang, ya kita beri arahan, berikan masukan. Yang perlu ditambahkan ini, yang perlu ini, yang tidak perlu. Jadi kalau sudah mau masuk materi per kasus, biarlah penyidik yang berbicara. Selain memastikan penyidik bekerja sesuai dengan aturan, Kompolnas juga berharap Polda NTB dapat menangani kasus pelecehan seksual tersebut secara terbuka, objektif, dan profesional. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Tim Meteorologi Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Barat menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah stasiun pengisian bahan umum SPBU di sepanjang jalur utama dan mudik di Kecamatan Gerung pada Kamis siang. Sidak digelar dengan mengecek ketersediaan stok bahan bakar dan mengecek takaran BBM dalam mesin pengisian yang digunakan untuk melayani konsumen. Selain mengawasi ketersediaan BBM, petugas juga memastikan alat pengisian BBM milik SPBU sudah sesuai takaran yang ditetapkan pemerintah. Meski belum menemukan kecurangan, namun petugas akan terus melakukan pengawasan hingga saat perayaan libur Natal dan Tahun Baru nanti. Kita melaksanakan, Meteorologi Lombok Barat melaksanakan pengawasan, pemantauan di SPBU yang ada di Gerung. Ya, ini yang diminta dari Direktorat Kemeteorologian ini untuk mengawasi SPBU di jalur mudik yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Apa saja hasil pengawasannya? Alhamdulillah hasil pengawasan di sini masih di batas BDKT, di toleransi sesuai dengan takar ukur dan timbang dari SPBU yang kita sudah cek semua di 4 tempat SPBU yang ada di jalur mudik di Kabupaten Lombok Barat. Sementara pengelola SPBU memastikan peningkatan konsumsi BBM masyarakat saat Nataru mencapai hingga 30%. Untuk biosolar tetap sedianya, tetap ada sedia, stok yang banyak, mencukupi. Stok yang mencukupi dan permintaan yang semakin banyak. Berapa per hari, Pak? Kurang lebih 40 kadang 24 ton atau 32, ya. Rata-rata 32. Kemarin sebelum Nataru ini berapa yang secara normalnya? 24. Ya. Kalau sekarang bisa 32. 24 ya. Sampai 30. Jadi kalau sudah mulai tahun baru bisa 40. Jadi masih tetap aman terpenuhi ya? Aman. Alhamdulillah aman. Stok aman.
Sementara untuk menjaga takaran ini, komitmen dari pihak BPI seperti apa ini Pak? Ini kalau takaran kita di tiap bulan diaudit. Ini tidak bisa main-main di sini. Berdasarkan hasil pemantauan setiap tahunnya, peningkatan konsumsi BBM memasuki libur Natal dan Tahun Baru diprediksi mencapai 40 ton per hari, meningkat dari biasanya 23 ton pada hari normal. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.